Halo, selamat datang di channel Pukul 12. Kali ini, saya akan menceritakan tentang sebuah kasus pembunuhan berantai yang kejam dari Rusia yang telah memakan 17 korban yang kesemuanya adalah para wanita lansia. Pelaku kita kali ini memperoleh julukan setan berok setelah orang-orang tahu motif dari aksi-aksinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengar kisahnya. Irina Viktorovna Gaidamachuk lahir di kota Nyagan, Rusia pada tahun 1972. Ia telah menjadi seorang pecandu alkohol sejak masih kecil. Dan karena alasan itu, orang tuanya kehilangan kendali atas anaknya itu. Pada tahun 1990-an, ia pindah ke Krasnoyarsk, di mana di sana ia bertemu dengan suaminya, Yuri, yang dengannya ia memiliki 2 orang anak. Kecanduan alkohol Irina sangatlah ekstrim, sehingga suaminya dilaporkan menolak memberikan uang kepadanya, karena takut ia akan menghabiskan uang itu untuk alkohol. Pada Juni 2002, serangkaian pembunuhan mengerikan dimulai di kota kecil Krasnoyarsk yang kemudian menyebar ke seluruh wilayah Sverdlovsk. Korban pertamanya adalah seorang wanita tua yang meninggal setelah kepalanya dipukul oleh benda tumpul. Tidak lama kemudian, korban selanjutnya muncul. Seorang pensiunan dari kota lain dibunuh dengan cara yang sama. Kali ini, penyelidik menemukan bahwa pelaku lebih suka memberikan nomor pada korban mereka. Ia menulis nomor setiap korbannya di dinding pintu masuk rumah mereka. Warga hidup dalam teror selama kurang lebih 8 tahun. Korban-korbannya adalah para lansia atau pensiunan, dengan korban termuda berusia 61 tahun dan yang tertua berusia 89 tahun. Mereka dibunuh dengan cara yang kejam dan ditemukan dengan tengkorak yang dihancurkan. Investigasi bermasalah dengan jenis kelamin pelaku. Kemungkinan bahwa pelaku pembunuh adalah seorang wanita tidak dipertimbangkan sampai seorang korban selamat. Setelah kasus yang terjadi di tahun 2005, penyelidik meyakini bahwa pelaku adalah pria yang menyamar dengan menggunakan pakaian wanita. Meskipun salah satu saksi memberitahu mereka bahwa pelakunya adalah seorang wanita. Dan selama hampir 7 tahun penyelidikan, polisi terus menganggap bahwa mungkin pembunuhnya adalah seorang pria. Hal tersebut disebabkan polisi menganggap tidak mungkin seorang wanita bisa membantai dengan cara yang begitu kejam. Irina melakukan aksinya dengan berpura-pura sebagai pekerja sosial untuk mendapatkan akses ke rumah para korbannya. Sebelumnya, ia mengawasi calon korbannya selama beberapa hari untuk mengetahui kapan mereka meninggalkan rumah, kemana mereka pergi, dan apakah mereka dikunjungi oleh kerabatnya. Setelah informasi terkumpul, ia mengetuk pintu rumah korban, mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pekerja sosial. Ketika para korbannya membiarkan wanita berpakaian rapi itu masuk, ia kemudian melakukan aksinya. Ia membunuh mereka menggunakan kapak atau palu, menghancurkan kepala korbannya sampai mereka mati. Ia lalu menggeledah isi rumah korbannya untuk mendapatkan uang atau apapun yang bisa ia jual. Saat menggeledah rumah para korbannya, ia membuat agar tempat kejadian
terlihat seperti perampokan. Ia terkadang bahkan menyalakan api sebelum kabur dengan uang hasil curiannya. Dalam beberapa kasus, ia berusaha menutupi jejaknya dengan membakar rumah korban, meninggalkan setrika, atau membuka keran gas dalam upaya memperoleh perhatian para tetangga korban. Investigasi berjalan selama bertahun-tahun dan lebih dari 3.000 orang diinterogasi sebelum akhirnya Iriana ditangkap saat ia mulai mencari korban di antara orang-orang yang ia kenal. Korban terakhirnya mempekerjakannya untuk melakukan perbaikan, di mana kali itu ia memilih untuk menyamar sebagai seorang dekorator. Setelah ia membunuh pensiunan itu sampai mati, tetangganya yang curiga memberikan deskripsi tentang dekorator yang disewa tersebut, dan polisi pun akhirnya menangkap Iriana. Saat diinterogasi, Iriana mengakui motif dari pembunuhan dan perampokan yang dilakukannya adalah untuk membeli vodka, yaitu memenuhi kecanduan alkoholnya. Sebab selama ini suaminya menolak memberikan uang kepadanya karena takut istrinya itu akan menghabiskan uang yang ia berikan. Kepada polisi ia mengatakan, "Saya melakukannya demi uang. Saya hanya ingin menjadi ibu yang normal, tetapi saya sangat ingin minum." Menurutnya, uang tersebut ia gunakan untuk kebutuhan dasar hidupnya karena ia tidak ingin bekerja. Hasil uang yang diperolehnya bervariasi dari yang setara dengan 20 pound sterling atau kurang lebih 390.000 rupiah hingga 330 pound sterling atau kurang lebih 6.500.000 rupiah. Dan dalam semua pembunuhan yang dilakukannya, polisi mengatakan ia hanya mengumpulkan total sekitar 1.000 pound sterling atau kurang lebih 20 juta rupiah dari semua korbannya. Iriana Gaidamajuk dikenal sebagai ibu biasa yang membantu di sekolah putri bungsunya Anastasia. Seorang teman berkata, "Saya benar-benar tidak percaya Iriana adalah seorang pembunuh berantai. Ia adalah ibu yang baik dan lembut dan suka membantu." Yuri, suaminya pun mengatakan ia tidak mencurigai apapun selama tinggal bersama istrinya itu selama 14 tahun. Setelah melalui proses pemeriksaan yang lama, Iriana pun mengakui perbuatannya. Ia didakwa dengan 17 dakwaan pembunuhan dan 1 percobaan pembunuhan. Pemeriksaan psikiatri forensik yang dilakukan menunjukkan bahwa Iriana, meskipun menunjukkan variasi dalam pikirannya, secara hukum adalah waras. Pada 12 Juni 2012, Iriana Gaidamajuk dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Ada kemarahan di antara kerabat korban mengetahui bahwa pembunuh keluarga mereka hanya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Namun hakim mengatakan ia membebaskan Iriana selama 5 tahun dari ancaman hukuman maksimal 25 tahunnya karena ia adalah seorang ibu. Demikian kisah kita kali ini. Untuk mendengar terus cerita lainnya, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini ya. Bye.